Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bertemu di kajian syarah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lika-liku Rasulullah SAW mau Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini kan terdiri dari dua kosakata, Isra dan Mi'raj. Dan itu memang berbeda maknanya. Isra itu perjalanan waktu malam, Mi'raj itu naik ke langit. Jadi kalau diumpamakan huruf itu kayak huruf L. Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, baru dari Masjidil Aqsa ke langit. Yang Nabi ceritakan kepada orang-orang Quraisy itu hanya perjalanan Isra'nya aja. Dan itu banyak yang tidak percaya. Terjadi pergolakan di masyarakat. Namun, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin wajib percaya itu paket komplit. Isra'nya percaya, Mi'rajnya percaya. Nah, walaupun dalam pembahasan mengenai Rasulullah Isra Mi'raj ini ada perbedaan pendapat tentang bagaimana Nabi Isra Mi'raj ini bisa bijasadihi, biruhihi, kilahuma. Apakah ruhnya Nabi saja atau ruh dengan jasad? Nah, cuma mayoritas ulama dan Ibnu Qayyim pun mengatakan bahwasanya Rasulullah bijasadihi 'ala sahih, dengan jasadnya. Memang awak Nabi itu sampai ke langit. Kendaraannya apa? Kendaraannya burak, naik burak. Dan Nabi di riwayat itu disebutkan turun di Masjidil Aqsa wa shalla bil anbiya imaman warabatal burak bihal katiba bil masjid. Detail-detail kecil yang Nabi lakukan waktu Isra dan Mi'raj ini sangat penting. Nabi sampai di Masjidil Aqsa, sholat berjamaah bersama nabi-nabi, dan Nabi Muhammad jadi imamnya. Itu isyarat. Kenapa? Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin nabi dan rasul. Itu. Lalu Nabi mengikat burak. Itu simbol tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sepeda motor ditinggal kuncinya gantung kendaraan, bukan. Tapi dikunci semaksimal mungkin. Nah, dan Nabi meletakkan burak, parkir Nabi itu sebenarnya sejarah. Nah, itu yang mau dikaburkan oleh orang-orang Israel di Baitul Maqdis. Mau dikaburkan itu. Sehingga kisah itu jadi tidak ingat letaknya bagaimana itu. Padahal kan Masjidil Aqsa itu adalah salah satu masjid di muka bumi selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang memiliki keistimewaan pahala dibandingkan masjid lain di muka bumi. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini juga mengingatkan kita tentang bagaimana dalam sejarah itu umat Islam berjuang mati-matian menjaga salah satu masjid yang harus dijaga ini dalam sejarah umat Islam. Bahkan ada ulama yang menyebutkan tolak ukur kekuatan umat Islam masa itu adalah kondisi Baitul Maqdisnya. Kenapa jadi Salahuddin Al-Ayyubi bertahun-tahun menyatukan umat Islam sehingga bisa menaklukkan Baitul Maqdis? Ya demi tujuan mulia ini. Nah itu. Lalu Nabi Muhammad pun naik ila samai dunia, langit dunia. Lalu minta dibukakan pintu langit yang pertama. Nabi ini dengan malaikat Jibril naik berdua. Sampai yang pertama fara hunalik Adam abul Bashar. Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam memberikan farhaba bihi, Nabi Adam mempersilakan masuk itu.
membalas wa aqarra bi nubuwwatihi, mengakui kenabiannya, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ruh as-su'ada, orang-orang beruntung, di sebelah kanan, dan ruh orang-orang yang al-ashqiya, yang ashqiya ini yang celaka, di sebelah kiri. Nah, naik langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam. Ini kan kalau kita baca lagi kisah Nabi Adam di dalam Al-Quran, itu bagaimana perjalanan Nabi Adam alaihissalam dari diciptakan, dari inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memang memproduksi manusia, menciptakan manusia itu memang untuk mengatur bumi, untuk mengatur. Maka kalau ada satu petak tanah di muka bumi yang bermasalah, itu berarti ya yang diamanahinya itu bermasalah. Siapa? Manusianya berarti. Karena memang dari awal manusia itu adalah khalifah fil ard, khalifah di bumi. Nah, Nabi Adam diciptakan, dan itu terjadi awalnya penolakan dari malaikat, tapi kata Allah, aku lebih tahu. Nah, akhirnya kan ketika Nabi Adam diciptakan, terjadilah permusuhan yang kekal abadi. Dari siapa? Dari iblis. Iblis ini asalnya kan ahli ibadah, tapi pada akhirnya jadi musuh. Laknatullah ila yaumil qiyamah. Gara-garanya apa? Gara-garanya adalah nomor satunya itu, kenapa iblis dilaknat? Bukan karena tidak mau sujud, nomor satunya, tapi karena kesombongannya. Kalau Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'limu Ta'lim itu kalau menjelaskan tentang hubungan guru dan murid. Kalau murid yang melanggar peraturan karena nakal, tapi masih takzim, masih hormat kepada guru, itu masih bagus. Maksud bagus itu ada orang-orang yang diseganinya. Nah, tetapi beda dengan murid yang melanggar peraturan karena meremehkan peraturan dan meremehkan guru di sekolahan. Nah, itu masalah. Iblis itu dilaknat karena meremehkan perintah, bukan melanggar. Orang bertaubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya sadar. Makanya Zulaikha ketika digunjing karena menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, salahnya itu bukan mengakui kesalahan, malah mengundang orang-orang untuk melihat Nabi Yusuf juga. Sehingga ibu-ibu yang tetatak tangannya tuh, pantesan orang yang seperti ini kayak mencari legitimasi pengakuan atas kesalahannya itu. Nah, Nabi Adam ini ketika terpengaruh oleh Siti Hawa makan buah sehingga turun ke bumi. Nah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengingatkan kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gara-gara dosa itu sehingga turun ke bumi. Ya walaupun takdir Allah ada. Kalau yang di surga ada mungkin ada anak, ada mungkin berkembang biak, tidak mungkin beranak pinak. Itu sadar itu bahwasanya ya ada keterbatasan. Nah, naik lagi Nabi ke langit kedua, di sana bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di antara 7 lapis langit dari riwayat-riwayat yang ada ini, langit kedua ini diisi oleh 2 orang nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini berkeluarga lah. Nabi Yahya ini kan anak Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu paman Siti Maryam kah? Kalau tidak salah. Nah, karena di akhir zaman Nabi Isa itu turun. Nabi Isa itu turun sesuai hadis-hadis yang disampaikan untuk membunuh Dajjal. Supaya langit kedua kada kosong, jadi isinya sudah berdua. Dan Nabi Yahya ini meninggalnya tragis. Itu Nabi Isa ini adalah
gambaran tentang bagaimana zuhud di dunia dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, bagaimana Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Nabi Isa ini mendapatkan mukjizat, bisa menyembuhkan orang. Karena kan mukjizat nabi-nabi itu sesuai dengan umatnya. Nabi Isa diutus kepada umat yang mengagungkan masalah pengobatan. Nah, Nabi Isa mendapatkan keistimewaan di bidang itu sampai Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Itu. Dan perlu dipahami juga, walaupun Nabi Isa ini dapat kitab suci yaitu Injil, cuma karena akhir zaman itu beliau statusnya sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi kada mengajarkan Injil, bukan, tapi memakai Al-Quran juga. Itu Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini gelarnya Al-Masih. Nah, Dajjal bang Al-Masih juga, iya. Tapi Dajjal itu Al-Masihnya KW. Dan yang enak di riwayat itu disebutkan, kan Dajjal turun. Dajjal tuh kada turun seujurannya, keluar. Dajjal itu sudah ada. Bila nyepian lihat di Arba'in Nawawi, itu salah satu periwayat hadisnya itu ada ngarannya Tamim Ad-Dari. Nah, di Syarah Arba'in Nawawi Al-Fathul Mubin karangan Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan tentang Tamim Ad-Dari ini. Jadi sebelum Islam, Sidin itu pernah berkapal, terbalik kapalnya, di riwayat itulah. Karena lihat aja di Syarah Arba'in Nawawi itu, kapalnya terbalik, terdampar di suatu pulau. Di pulau itu Sidin itu tetangga Dajjal. Jadi Dajjalnya itu masih dirantai lagi. Nah, karena akhir zaman itu memang waktunya keluar Dajjalnya. Sudah Dajjalnya keliling di muka bumi, yang jadi pengikutnya yang melawan Dajjal melawan. Nah, waktu Dajjal keluar itu disuruh bersembunyi. Yang melawan ini lawan Imam Mahdi, Makkah Madinah, Dajjal kada mau masuk. Lalu Dajjal itu kan pergi menuju Syam. Waktu di Syam itu Imam Mahdi, umat Islam mahdangi Nabi Isa turun. Nah, Dajjal itu wani melawan Nabi Isa. Dajjal itu kada ingat. Ini Dajjal itu sudah tahu mati di tangan Nabi Isa, nya sudah tahu. Bukan kada tahu. Cuma memang Allah menyetingnya karena hari kiamat itu sebelum kiamat pas melawan Nabi Isa itu kada ingat lagi nya. Kada ingat meninggalnya di situ, matinya di situ kada ingat. Itu Nabi Isa karena. Lalu naik Nabi ke langit yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini diceritakan, bisa dikatakan dalam satu surah full, walaupun ada disebutkan di surah yang lain. Cuma dari awal sampai terakhir itu kisah Nabi Yusuf. Naik turun kehidupan beliaunya itu sangat kelihatan, yang watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Bagaimana beliau awalnya bersama keluarga terasing, pindah ke Mesir, jadi anak angkat pembesar Mesir, sampai akhirnya di penjara, sampai keluar, sampai jadi menteri. Ini perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, dan bagaimana sabarnya Nabi Yusuf itu. Dan menariknya di kisah Nabi Yusuf itu diawali dengan mimpi. Di ayat 4-nya tuh. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dulu di TVRI itu ada filmnya yang kisah Nabi Yusuf yang bahasa Arab, film Bahari. Ini bilanya pian melihat film-film yang setelan tahun 80-an, film Arab, itu Arabnya fushah itu. Dulu kami waktu kuliah di Libya itu distelahkan film-film kayak itu. Jadi kan ada makmal, laboratorium bahasa. Filmnya tuh ada update film-film Bahari itu karena memang bahasanya bagus. Mungkin lah film bahasa Indonesia tuh ya film tahun 80-an yang masih pakai bahasa Indonesia tuh nah. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam kisah beliau diawali dengan sebuah mimpi. Menariknya di ayat berikutnya
Nabi Yakub apa? Tidak menjawab. Nabi Yakub tahu tapi tidak menjawab. Dan kita nak membaca Al-Quran kan, karena tahu juga lagi jawabannya. La taqsus ru'yaka ana ikhwatik fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan mimpimu ini, nanti saudara-saudaramu akan mencelakaimu. Memang tafsirul ahlam, tafsir mimpi itu memang ada ilmunya. Memang ada ilmunya. Misalnya pertanyaan lah, apakah ada ilmu tafsir mimpi? Iya. Apakah ada ulama-ulama yang ahli di bidang itu? Jawabannya iya. Pertanyaan lain lah, apakah ilmu itu diajarkan? Nah itu wallahu alam. Ulun belajar pondok, lawas benar, kada belajar ilmu ini nah. Tafsir mimpi, entah ini orang-orang tertentu jangan dapat atau. Cuma kalau di surah ini, di surah apa ngarannya nih Yusuf, itu Nabi Yusufnya ahli mimpi, Nabi Yakub ahli tafsir mimpi juga itu. Dan di surah As-Saffat kisah Nabi Ibrahimnya ini malah nabi-nabi itu mimpinya wahyu. Nah itu. Tapi Nabi Yusuf memiliki keahlian menafsirkan mimpi, itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda itu. Cuma ada seberat ini karena terbatas lah kada tahu kan sob. Ulama wahini aja siapa yang bisa menafsirkan mimpi. Nah itu. Cuma jelas ilmu itu memang ada. Nah, ketika di ayat 4 Nabi Yusuf diawali dengan mimpi. Nah, baru perjalanan Nabi Yusuf. Nah, ini kan sangat menguji kesabaran. Sabar Nabi Yusuf terbuang dari keluarga, sabar Nabi Yakub, Nabi Yusuf hilang dan Nabi Yakub itu sadar didustai anak. Nalah ada orang didustai tapi kada tahu dahai. Ada orang didustai dan tahunya didustai, itu sedih. Apalagi yang mendustai orang terdekat. Nabi Yakub itu kan mendustai anak kandung itu. Dan Nabi Yakub sadar didustai itu. Makanya jawabannya apa? Fasabrun jamil. Itu sedih benar. Yang menusuk dari belakang gunting dan melipatan itu lebih daripada itu. Sedihnya tuh Nabi Yusuf itu anak kesayangan, hilang, dihilangkan anak sendiri. Laporannya dusta dan Nabi Yakub sadar mereka berdusta. Sedihnya tuh luar biasa. Mengajari kesabaran. Nabi Yusuf pun sedih kan. Sampai Nabi Yusuf yang dituduh memperkosa akhirnya memilih di penjara sampai jadi menteri. Sampai Nabi Yusuf memiliki power di momen dimana yang jar Nabi Yusuf apa? La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ketika kau saudara Nabi Yusuf itu, kamu Yusuf yang bahari kami buang ini. Nah, langsung apa jar Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yawm. Tidak ada celaan kepada kalian hari ini. Tidak ada pembalasan kayak dahida itu. Malah Nabi Yusuf apa? Yaghfirullahu lakum, memberikan motivasi untuk taubat. Yaghfirullahu lakum, Allah Maha Pengampun. Wa huwa arhamur rahimin. Itu Nabi Yusuf simbol kesabaran. Ini mirip-mirip lawan Nabi pas Fatu Makkah. Yang amunya kata-kata Nabi itu kayak ini, izhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian semua bebas. Inya memang di masa itulah nasib nang kalah itu terserah yang menang. Nah modelnya itu. Jadi ini jangan dibayangkan hari ini ada sama, beda. Aceh itu wayah ini ulun dapat kabar sudah kada kayak waktu pertama buhannya menjalankan konun tuh. Kenapa? Karena banyak suara-suara yang hak asasi itu nah. Dulu kawannya secara apa bahasanya real sesuai harapan melaksanakan kisosnya. Wah ini karena suara-suara tuh tak kurang, kadang kayak dulu lagi. Nah itu. Nah, jadi bila ngejar Nabi lah penggal kepalanya, penggal. Nah itu. Jadi kata-kata izhabu fa antum tulaqan Nabi Muhammad memaafkan itu luar biasa itu.
Ada dah ya kada dia apa-apai. Bahkan Ikrimah yang jadi DPO, daftar pencarian orang, ketika istri Ikrimah itu minta ampun kepada Nabi, Nabi memaafkan. Nah, itu luar biasa, sulit, sangat sulit. Nabi Muhammad dibenci, dicaci maki, di Mekah terusir, hampir terbunuh. Nabi ampuni sekotaan diampuni. Nah, itu Sidi Nabi pang jar. Bukan karena nabinya memang uswatun hasanah, anak melajari gitu. Nah, itu Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Lalu naik lagi ke langit yang keempat, Nabi Idris. Nabi Idris ini apa ya? Simbol spiritualitas hikmah yang sidin beisi kan. Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris ini kan kalau jadi 25 nabi dan rasul itu kan antara Nabi Adam lawan Nabi Nuh. Nah, di masa-masa itu tuh umur umat manusia lagi panjang-panjangnya, sekitar 1000 tahunan. Kada tahu kayak apalah hidup Buan Sidin tuh 24 jam tapi 1000 tahun. Yang ngerasa hidupnya kada tahu bang lah. Cuma yang jelas karena waktu itu dunia masih hanya lagi, orang bisa masih sedikit. Betul lah bisa belum ulang tahun bang lagi kira-kira. Nah, lalu langit yang kelima ini Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa. Nah, Nabi Harun ini sebujurnya jadi nabi agak unik, walaupun memang takdir Allah Taala. Kan yang diangkat Nabi Musa menjadi nabi, kayak itu bahasanya. Ini Nabi Musa amun sorangan lucut pang nah. Rekomendasi Nabi Musa, hading ulun pang juga Nabi Harun. Iya. Ini kada jangan wah besi kawan gesan di promosi jabatan kada itu lain. Cuma maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun ini sepaket itu. Karena apa? Karena kan kita rencana mendengar doa yang Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena lawan Nabi Musa ini Firaun yang di masa itu memang lagi kuat-kuatnya. Jadilah mulai lahir itu Nabi Musa lawan Nabi Harun ini dasar dari rakyat jelata benar. Nya di Mesir itu waktu itulah masyarakat Mesir itu orang Kipti, kelas 2-nya bukan Bani Israel. Ini ya kayak kita masa penjajah, kan penjajah itu kan dibagi Belanda kalau pribumi bukan kita, karena bukan Arab, Cina, India itu beda. Yang nomor 1 tuh kelasnya ya bukan Eropa, bukan Belanda, itu dibagi-baginya sudah kelas-kelas itu. Nah di Mesir tuh kayak itu dibagi. Nabi Musa ini kan namun secara manusiawinya di kelas rendah nih. Ini beda lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari Bani Hashim. Ini termasuk kabilah kuat di Mekah waktu itu. Ini kita nih karena kada kesukuan benar kayak di Arab asobiyahnya itu kada kayak itu benar. Ada mungkin hal-hal yang kita iyalah kayak itu. Itu. Sampai di Kasdatu hafal itu dah itu. Arab itu sampai 7, 8, 10. Cuma ilmunya ada, ilmu nasab nang tuh ada, mbah tuh nang ahli yang kayak itu dasar ada. Nah, Nabi Muhammad lahir di Quraisy, Abu Jahal Bani Makhzum, akhirnya Abu Jahal kadakon beriman salah satunya karena sombong, karena sidin dari Bani Makhzum juga. Itu ya kondisi Arabnya kayak itu. Nah, Nabi Musa tuh lahir dari masyarakat memang bawah. Bahkan kan di masa kelahiran Nabi Musa lawan Nabi Harun itu hampir terbunuh. Firaun itu kan temimpi. Ini tafsir bang penjelasannya lah. Ini tafsir kayak tafsir Ibnu Katsir tuh ada kisahnya penjelasannya. Firaun ini temimpi akan digulingkan oleh laki-laki dari Bani Israel. Nah, berarti lah di masa itulah mimpi itu kayak kayak setengah bujur itu kayak informasi akan datang ya apakah sehingga Firaun itu ketika temimpi dan diberi penjelasan langsung menakut.
Akhirnya diulah kebijakan. Inilah mun zaman Nuh ini aneh benar, Bang. Mun zaman Nuh ini aneh benar. Bayangkan zaman Nuh ini ada yang mengambil kebijakan karena termimpi. Aneh lalu. Firaun tuh kayak itu. Termimpi, dilesakan ahli mimpinya kayak itu. Langsung ulah kebijakan. Bayi laki-laki dari Bani Israel amun lahir bunuh. Beberapa tahun jalan babuhan Kipti abut. Kenapa? Ini kan Bani Israel ini masyarakat kelas bawah. Ya kan kita ini yang menggawi-gawi pekerjaan kasar, yang bukan serabutan, nah yang kayak itu nah. Itu Bani Israel tuh nggawi yang bisa mulah piramid, yang mangkat batu batanya piramid gitu. Buhan Bani Israel, ya Kipti lah. Bilanya dibunuhi terus, kita kekurangan SDM-nya nih. Jangan dibunuh tiap tahun, selang-seling aja. Oke. Nah, Nabi Harun lahir pas tahun kada dibunuh. Misalnya dibunuh tuh tahun ganjil. Nabi Harun lahir tahun genap. Itu. Sedangkan Nabi Musa memang lahir tahun pas dibunuh, tapi sidin kada ketahuan. Memang takdir Allah loh. Kayak apa ya? Firaun lah sudah maulah kebijakan membunuh anak. Itu terlewat sidin berdua. Bah itu ulang hebatnya lagi. Memang rencana Allah Ta'ala Nabi Musa digaduh oleh Firaun. Nabi Musa Nabi Firaun seorang yang membesarkan, mengasuh, memberi uang jajan Nabi Musa alaihissalam. Dan itu yang ini meruntuhkan Firaun. Artinya tuh kayak ini nah, manusia ini walaupun berusaha tumbang-tumbalik behimat, amun dasar lain kehendak Allah Ta'ala ada kawa. Nah apa ada kawa. Tapi bilanya itu sudah aturan Allah, jadi berhasil. Banyak hal-hal yang mustahil secara logika hanya berhasil. Karena apa? Itu Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Sama kayak Nabi Musa tuh sudah mengeluarkan kebijakan. Sudah. Akhirnya apa? Dia diam tinggal di istana. Dan hebatnya tuh baca ayatnya biar di surah Al-Qasas tuh. Nya awal-awal surah Al-Qasas kisah Nabi Musa. Itu kan kisahnya Nabi Musa larut. Sampai di istana diangkat. Nangis. Wajar Asiyah, ini istri Firaun, jangan dibunuh. Nya kayak ini di tafsir Ibnu Katsir Bang lah. Amun melihat bayi Nabi Musa tuh kayak kasihan tuh kita. Kayak nya kadang ada manusia muhanya tuh kita melihat tuh kayak maras. Kita mau lihat muhanya aja senang. Cuma kadang ada jumlah orang tuh kita kayak muar, padahal ada salah apa-apa. Muhanya tuh beri muar aja, padahal ada salah apa-apa itu. Kayak bisa riki kayaknya. Padahal kan apa-apa, kan ada salah apa-apa. Kadang ada yang kayak itu. Nah, bayi Nabi Musa itu bilanya melihat kayak maras, kayak kasihan, kayak sayang mana. Akhirnya kada jadi dibunuh. Firaun yang sudah bisi peraturan, undang-undang kerajaannya. Itu jelas dah, bengisnya luar biasa, kekuatan luar biasa. Dapat nang itu kada jadi. Nangis Nabi Musa. Kiau yang kau menyusui kada dan berhasil. Jarkakan Nabi Musa kan bebinian tuh. Ulun ada tahu, sini bisa menyusui. Wah kita bawa aja. Bawa ke mama Nabi Musa, ampih menangis. Nah, itulah karena Allah mengaturnya luar biasa. Satu, mama Nabi Musa tetamu Nabi Musa ulang. Lalu yang kedua, mama Nabi Musa ini digaji oleh Firaun. Bayangkan menyusui anak seorang digaji negara. Itu untung benar. Yang asalnya Nabi Musa anak dibunuh, kada jadi. Jadi apa jar Nabi Musa ini? Nabi Harun atau Nabi Musa itu simbol perjuangan. Yang hidup yang kayak itu akhirnya apa? Bisa menggulingkan Firaun. Bisa mengalahkan Firaun. Ya makanya kan dalam ungkapan itu disebutkan kalimat
salah satu bentuk jihad itu adalah kalimatul haq inda sultanil jair. Firaun itu kurang zalim kayak apa? Akhirnya Nabi Musa lawan Nabi Harun bisa mengalahkannya. Yang dari jalan yang ada duga-duga. Bani Israel itu sembunyinya bahaya. Kenapa? Hakon lompati Nabi Musa bukahan. Jangan dikira Nabi Musa tuh kayak memadai. Kita bukahan nggak? Tenang aja. Kayaknya laut merah aku bukakan. Kada kayak itu. Rumusnya tuh kada kayak itu. Bukannya yang penting buka. Bani Israel itu malam-malam bukahan dah. Itu dasar modal kayak percaya bang Nabi Musa. Kada nang sudah daripada berdahulu. Jangan daripada berdahulu mulai bokahan tuh sudah naik lawan, naik awan, selesai selamat. Ini ada momen-momen menegangkan pas anak menyubarang tuh. Jadi kan buahannya tuh tulak sudah mulai malam, tapi buka. Buhan Firaun bokuda. Jadi kawan di sesahe. Makanya pas sampai di laut itu beparakan aja. Cuma memang harus selamat. Itu Nabi Musa perjuangan. Nah, waktu Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Musa nangis. Baka Musa, faqila lahu, ma yubkik? Wahai Musa, kenapa pian menangis? Faqala abki li anna ghulaman bu'isa min ba'di yadkhulul jannah min ummati aksara mimma yadkhuluha min ummati. Jar Nabi Musa, aku menangis karena nabi yang sesudahku ini umatnya lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Memang dalam riwayat-riwayat itu disebutkan umat Nabi Muhammad paling banyak masuk surga dibandingkan umat-umat yang lain. Nabi-nabi itu karena di akhirat di riwayat itu disebutkan macam-macam. Ada yang nabi itu membawa umat 100, ada yang 200, ada yang 10, ada yang 20, ada juga nabi itu yang datang single aja. Seorang dia datang ada bawa siapa? Ada juga kayak itu. Nabi Muhammad umatnya bertujuh banyak. Itu yang mulai Nabi Musa nangis. Lalu yang terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim yang langit ketujuh, ini paling atas lah itu. Dan kalau kita hubungkan dengan kisah Nabi Ibrahim, itu kisah tentang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa kada berserah? Nabi Ibrahim lawas kada berisi anak. Lalu lahirlah Nabi Ismail. Disuruh Allah Ta'ala apa? Antar ke Mekah, yang mana Mekah waktu itu masih padang pasir. Itu dasar harus tawakal pada Allah tinggi benar. Meninggalkan istri dan anak masih kecil, ditinggalkan kayak itu aja. Nabi Ibrahim lawas kada bisi anak. Ada anak Nabi Ismail, ditinggal aja, tinggalkan. Dah, itu. Ada yang riwayat mengatakan Nabi Ibrahim itu pas mantar, ditakuni Siti Hajar ya, kenapa kami ditinggal di sini? Nabi Ibrahim itu kalau lagi berucap, ada riwayat mengatakan kayak itu, saking kayak, nah kayak apa nih? Menjelaskan, sudah loh, ketika agak dewasa, Nabi Ibrahim datang lagi bertemu Nabi Ismail, umur 13 tahunan lah, umur yang SMP, sanawiyah lah. Datang lagi perintah, apa? Menyembelih. Inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Lawas kada tetamu anak bertahun-tahun tetamu disuruh menyembelih. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi Nabi Ismail gawe aja bahai. Sembelih aja, ulun siap dah. Ulun tenang aja, ulun sabar aja. Itu. Nah, sudah situ lalu Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Nah, dari Sidratul Muntaha nih sampai kata atas tuh, itu sudah di luar jangkauan manusia, maksudnya macam-macam dan yang dilihat Nabi nih. Karena tuh lain bumi lagi. Jadi ada riwayat menyebutkan ketika Nabi naik ke langit itu lawan malaikat Jibril, apa bahasanya ya lah? Penyesuaian awak. Nah, karena awak yang kita bawa ini ke langit kena awak. Nah, lawan malaikat Jibril berdua nih Nabi Muhammad kayak penyesuaian fisik. Nah, itu diadaptasiakan. Tahu kayak apakah sekira kawan loh. Dan di langit ini beda kisahnya. Kayak ada daun itu ganalnya kayak telinga gajah gitu.
ada yang emas, macam-macam yang Nabi lihat. Lalu ada juga Baitul Ma'mur yang di dalam masuk ada sekitar 70.000 malaikat masuk, tapi kada publik lagi. Lalu Nabi masuk ke surga, masuk surga keliling-keliling, dan di surga itu Nabi mendengar langkah Bilalnya masih di bumi, jadi di luar jangkauan benar. Makanya inilah dasar bab di antara sirah Nabi kan cek ya. Kamu di rumah ada buku sirah bahasa Arab, atau bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia terjemahan. Buka daftar isi dari semua judul-judul yang dasar bujur keimanan sisi manusianya tuh sudah hilang, bab Isra Mi'raj. Kalau yang lain tuh ada pelajaran kehidupan manusianya, ada sisi manusiawinya, ada Isra Mi'raj. Ini dasar keimanan. Ini yang rancak dikaburkan oleh orientalis, masalah Isra Mi'raj ini. Apakah orientalis menulis sirah Nabi? Iya, banyak. Lihat aja kan di buku-buku tuh. Ini bukan orientalis menulis tentang sirah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ditokohkan orang baik macam-macam. Cuma ada sisi-sisi yang itu sebujurnya jadi nomor satu. Apa? Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Nabi Muhammad pemimpin luar biasa, jujur, berintegritas, itu. Padahal kan nomor satu paling penting itu apa? Utusan Allah. Itu yang di-skip buhannya. Itu kayak Quraisy, Bahari, kayak itu juga. Jangan dikira lah Quraisy itu meragukan kejujuran Nabi, kada. Quraisy itu meragukan keamanahan Nabi, kada juga. Nomor satunya meragukan kerasulan Nabi nih itu. Padahal itu paling penting. Nah, sudah. Nah, lalu sampai di mana Nabi Muhammad naik lagi, malaikat Jibril kada kawa pian meja. Nah, lalu dapat perintah 50 kali sholat sehari dalam sehari semalam. Bulik Nabi ya tetamu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa kurangi. Saya sudah pernah pengalaman. Ini bagus juga lah pelajarannya. Bertakun non senior. Ada bisa-bisa. Nggih jen Nabi. Minta kurangi sampai 5 kali dan pahalanya tetap 50 kali. Makanya orang yang tidak sholat 5 waktu, misalnya kada sembahyang subuh ya, kada sembahyang subuh, itu ruginya 2 kali. Satu, rugi karena dosa. Lalu yang kedua, rugi kada dapat pahala 10 kali lipat. Rugi benar tuh. Bukan hanya sama kayak orang menggibah bulan puasa. Apakah menggibah di luar bulan puasa kayak kita di bulan Rajab? Apakah menggibah di bulan puasa kada berdosa? Berdosa. Tapi bilanya di bulan puasa itu ruginya double. Satu, dosa menggibah, pahala hilang. Dosa menggibah di akhirat cagaran mentransfer pahala lawan yang digibah. Lalu yang kedua, pahala puasa jadi rusak. Ngomong kayak itu menggibah hingga tarawih aja. Tetap aja dosa itu. Nah, sampai Nabi dapat perintah itu, lalu Nabi bulik. Sudah. Nah, itu finishnya. Nah, sebenarnya selain di finish, itu adalah apa-apa yang dilihat Nabi selama perjalanan. Di riwayat itu banyak disebutkan. Nah, kalau Syekh Sofiyur Rahman di Ar-Rahiqul Maktum ini sini menyebutkan beberapa. Satu, waktu Nabi ditawari minum, ada khamar, ada susu. Nabi memilih susu. Sehingga jar malaikat Jibril, hudita asabtul fitrah, kamu dapat petunjuk. Itu simbol. Lalu yang kedua, Nabi melihat 4 sungai. Lalu Nabi juga melihat penjaga neraka. Nah, wara'a malikan khazinan nar, melihat malaikat penjaga neraka. Wa huwa la yadhhak, tidak tertawa, tidak. Jadi penjaga neraka itu udah semerang tarus. Berartinya jahatlah kada. Penjaga neraka tuh menjalankan perintah sesuai SOP. Jadi mau hanya kada senyum-senyumnya. Karena kalau senyum dan neraka tuh siksaannya kayak apa paling ringan, memakai sandal, kepala menggurak saking panasnya. Kada ada senyum-senyumnya. Itu lalu Nabi ke surga keliling-keliling.
Makanya njar Nabi, la ra'aitum kama ra'aitu. Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalila. Kalian akan sedikit tertawa. Kenapa? Karena Nabi melihat juga orang-orang yang memakan harta anak yatim. Itu mbah itu pulang orang-orang yang makan riba. Makan riba tuh parutnya ganang. Mbah itu pulang melihat para penzina. Jadi yang bukan penzina itu, sini ada daging bagus, ini ada daging busuk, memakan daging busuknya. Itu simbol tentang daging yang haram. Penzina ini sama lakian binian tuh. Lalu apa ngarannya nih? Nabi juga melihat rombongan dari Mekah bulang-bulik dalam perjalanan itu. Jadi kayak modelnya apa ya? Nabi itu berada di situasi di mana kau melihat ke bumi itu karena memang dasar bujur di atas. Ini dasar perjalanan yang luar biasa. Makanya kan di ayat itu sebutkan subhanalladzi, pakai subhana. Kejadian-kejadian yang luar biasa itu pakai subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memang ini perjalanan yang luar biasa. Menguji keimanan, meruntuhkan logika yang ada. Jadi dasar bujur-bujur. Nah, dan waktu paginya di situ ujian berikutnya. Apa ujiannya? Karena orang-orang Mekah banyak yang tidak percaya terhadap cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebenarnya dapat perintah penting, sholat. Nah, kalau dari sisi fikih, jadi subuhnya itu malaikat Jibril langsung melajari Nabi sembahyang. Nah, sembahyang Jumat sebujurnya disuruh juga. Cuma karena di Mekah tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat bersama-sama itu sulit, kondisi tidak memungkinkan, sehingga apa? Sehingga tidak terlaksana sholat Jumat saat Nabi di Mekah. Makanya kalau melihat sejarah fikih sholat Jumat, yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat itu adalah As'ad bin Zurarah di Madinah. Itu yang pertama dari Nabi Muhammad. Sidin As'ad bin Zurarah itu pertama kali yang sembahyang Jumat. Dan As'ad ini masuk Islam. Sumat di sini Islamnya. Karena sampai Nabi hijrah meninggal As'ad nih, sumat ya. Cuma As'ad ini yang membukakan pintu jadi penunjuk jalan Mus'ab bin Umair, yang memandu, yang memadahkan. Akhirnya kan Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, Usaid bin Khudair masuk Islam. As'ad ini membukakan pintunya, jalannya tuh. Jadi kalau Sa'ad bin Mu'adz itu aksaru barakatun fil Islam, berkah benar gasan membukakan jalan orang Islam di Madinah. As'ad bin Zurarah ini yang lebih terdahulu. Walaupun kiprahnya setumat aja, tapi ini membukakan jalan. Sidin tuh Itu perintah sholat. Nah, dan sholat ini ya simbol persatuan, simbol kebersamaan. Makanya waktu Nabi sampai di Madinah, salah satu yang Nabi lakukan pertama itu adalah membangun masjid. Karena apa? Karena di situ bisa bersatu. Nah, ada teori Roskopon karena ini teori hukum. Hukum itu bisa berubah jadi sosial. Itu kayak mendirikan masjid. Maksudnya apa? Jadi kayak ini kan cek jadi undang-undang Sultan Adam. Salah satu isi undang-undangnya itu adalah bebuhan kampung, bilanya membuka kampung hanyar, ulah masjid. Undang-undangnya itu ada. Akhirnya tradisi ini lain yang bilanya komplek developer wajib menggunakan tempat ibadah, itu lain lah. Cuma maksudnya sebelum peraturan yang itu ada dari undang-undang Sultan Adam itu, sehingga masyarakat Banjar itu ketika membangun kampung hanyar secara otomatis membangun juga tempat ibadah, masjid, langgar, atau musola.
Jadi hukum yang berlaku itu timbul jadi memasyarakat. Nah, dan itu sebenarnya ya sudah Nabi ajarkan 14 abad yang lalu tentang bagaimana sholat itu. Dan kalau kita lihat di kerajaan-kerajaan Islam, terutama di Nusantara, masjid itu tempat penting. Jadi istana, alun-alun, masjid. Yang masih kelihatan hari ini, masih ada tuh. Nah, hari ini Jogja, kan ke Jogja aja, kerajaan, alun-alun, ada masjidnya tuh. Itu yang masih kelihatan lagi. Makanya mungkin di sebagian tempat di Indonesia, istana gubernur, alun-alun, ada masjid raya, Beparakan. Amun wadah kita Sabilal tuh pas pang sewujudannya tuh. Sebelum pindah ke Banjar Baru bang lah. Maliki Pancasila, Sabilal. Nah, siring. itu anunya, kondisinya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Isra Mi'raj ini membuat kita menjadi semakin rajin sholat, itu plus sembahyang sunnahnya, dan juga persiapan kita menuju bulan Ramadan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.